Dan mitosnya, mitologi Jawa kuno ya, itu Pulau Jawa alias Indonesia keseluruhan itu tuh dijaga oleh sosok mistis. Apa ya, tidak ada hal-hal lain yang di luar tentang Megatrust ini masuk. Saya benar-benar fokus tentang Megatrust tersebut. Saya melihat Indonesia ke depannya seperti apa. Saya mencoba lihat sebetulnya. Dan yang saya ACC ada hal-hal yang saya menurut saya nyeleweng gitu ya. Saya memang lihat ada yang Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya, Steven Evander, di sesi lesehan horor. Di mana sesi ini seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa, hal-hal yang berbau dengan horor, gaib, mistis, supernatural yang pastinya di luar nalar manusia. Oke, jadi banyak banget di antara kalian di DM Instagram, di kolom komentar YouTube yang ingin saya membahas atau mendalami ya Sobat Horor ya, tentang sebuah peristiwa yang sebenarnya belum pasti terjadi, baru kayak ramalan-ramalan, baru kayak nantinya akan seperti ini ya seperti itulah, tentang peristiwa Megatrust Sobat Horor ya. Megatrust itulah pokoknya. Jadi peristiwa ini tuh sungguh-sungguh menjadi perbincangan dari sudut Indonesia sebelah sana sampai ke sudut Indonesia sebelah sini. Bahasanya dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali hal-hal yang ibaratkan itu kayak apa ya, spekulasi-spekulasi bermunculan yang katanya nanti bakal seperti inilah, katanya bakal seperti itulah. Akhirnya saya pribadi, karena memang saya memiliki ya kemampuan dan dalam arti ya puji Tuhan saya bisa lah untuk kayak mencoba untuk melihat ya secara alam bawah sadar apakah sih yang akan terjadi ke depannya. Sebenarnya ibaratkan hal-hal seperti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena satu, apa ya bahasanya, ini kan lebih ke meramal sebenarnya. Cuma di sini tuh saya nggak akan menjelaskan atau memberitahu secara dalam arti kayak teng 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 gitu. Takutnya itu kan bahasanya kan jatuhnya melebihi kuasa Tuhan sebetulnya. Karena gini, yang namanya meramal itu ketepatan akuratnya itu sekitar 60-70%. Dan kalau kita memang sebagai kalau kita mengaku kita sebagai peramal, terus kita benar-benar memastikan sampai 100% akurat, itu jangan sampai deh. Saya tuh jangan sampai lah. Karena itu otomatis ibaratkan jadinya mendahulukan kuasa Tuhan gitu. Karena semua itu belum tentu terjadi sebetulnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebetulnya yang namanya sebuah bencana alam seperti peristiwa yang ya banyak orang yang bilang bakal terjadi ini, Megatrust ini sebetulnya itu kita tidak bisa kontrol ya, dalam arti itu kita tidak tahu kapan terjadi, kita tidak tahu, kayak sama aja kayak kecelakaan, bencana alam, sakit juga kita nggak tahu kapan itu terjadi sebetulnya ya, karena ya kita nggak kapan tahu sakit tiba-tiba datang, kecelakaan kapan ya, kayak ibarat umur kita lah sebetulnya, kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi karena itu adalah sebuah kejadian atau sebuah hal yang kita tidak bisa kontrol sebetulnya, itu adalah sebuah bencana, kecelakaan dan lain-lainnya. Oke, jadi di sini itu saya itu akhirnya timbul rasa penasaran sebetulnya. Saya itu timbul rasa penasaran karena banyak yang minta kayak Kak Ivan coba dong dilihat gimana. Jujur aku tuh panik, aku tuh bener-bener sampai ngerasa nggak mood makan karena aku takut banget, dan rumahku di area pesisir pantai selatan lagi. Dan seperti yang kalian tahu sebetulnya, ini kan di map Indonesia nih, di map Indonesia ini, itu kan di area sebelah sini nih sebetulnya, di area bawahnya itu kan katanya di situ yang bakal ada ibaratkan gempa yang sangat gila banget sebetulnya, gempa yang sangat gila yang benar-benar skala itu gila banget sebetulnya. Dan itu katanya terakhir terjadi itu tahun 1700-an sebetulnya. Ya berarti sudah kira-kira sudah 3 abad sebetulnya, 3 abad yang lalu gitu loh. Dan katanya ini bakal terjadi lagi gitu kan ya. Kalau kita kilas balik dulu sebetulnya. Kita kilas balik dulu tentang yang namanya hal-hal yang berbau dengan kejawen, Jawa kuno. Kalian tahu ramalan Jayabaya sebetulnya yang mengatakan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2. Titik tengahnya adalah di Gunung Slamet sebetulnya. Gunung Slamet kan gunung paling besar di Jawa Tengah ya. Di situ titiknya katanya akan membelah antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur sesuai dengan ramalan Jayabaya. Terus juga ada ramalan tuh saya lupa ramalan apa satunya itu ya. Pokoknya yang ramalan tersebut ibaratkan beliau itu kayak leluhur gitu. Terus beliau juga akan menagih janji gitu ya sebetulnya. Saya kok lupa namanya apa ya.
pokoknya serupa dengan Semar gitu loh. Saya agak lupa sobat namanya apa. Itu yang kedua. Terus jadi kayak banyak yang mengkait-kaitkan dengan ramalan-ramalan dan dengan ramalan masa lalu ya, dan dengan hal-hal yang berbau dengan mistis yang tentang Jawa tersebut. Dan ada juga lagi sobat teror. Kalian lihat nggak sini nih? Ini saya munculkan lagi ya, Nih kalian lihat nggak di area bawah sini itu melengkung seperti apa sebenarnya? Seperti ular sebenarnya. Dan mitologi Jawa kuno ya, itu Pulau Jawa alias Indonesia keseluruhan itu tuh dijaga oleh sosok mistis yang tidak terlihat ya, yang pastinya tidak terlihat tak kasat mata, yaitu sosok ular naga yang sangat besar sekali sobat teror ya. Dan dia Pak, kalau dia bangun itu akan membuat area-area yang dia tidurin itu ya, dia kan tidur bahasanya sebetulnya. Dia tidur, dia ibaratkan apa ya, hibernasi gitu ya. Kalau dia bangun itu hari itu bakal gempa sebetulnya. Gempa dan akan terjadi bencana alam. Nah itu saya bingung adalah katanya menjaga, tapi kok jadi bakal gempa sebetulnya. Ya itu kan namanya mitos ya, mitos-mitos Jawa lama sebetulnya. Nah itu kalau kita kait-kaitkan, itu kalau kita apa nih namanya, kalau kita hubung-hubungkan dengan mitos-mitos tersebut. Nah sekarang gini, kita berpikir secara logis, kita berpikir secara itu kan ya, BMKG. Sebesar BMKG dia pun bilang bahwa dia tidak bisa memprediksi kapan gempa itu terjadi. Siapa yang bisa memprediksi gitu? Sekelas BMKG aja dia belum berani menjamin kapan. Cuma banyak sekali oknum-oknum dari media yang nggak tahu dia tuh memang membuat atas dasar apa. Dia tuh membuat bahwa tinggal tunggu waktu sebentar lagi akan terjadi gempa besar yang bakal membuat porak-poranda Indonesia dan akan itu gitu kan. Nah, aduh, jujur ya, kalau memang kita itu ngeliat Indonesia, kalian lihat Indonesia saudara. Indonesia ini seperti apa sih bentuk pulaunya gitu ya. Dulu itu Indonesia tuh katanya jadi satu pulaunya. Terus karena adanya bencana alam, gempa, akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa pulau saudara. Apakah akan terjadi seperti ini lagi saudara di tahun ini atau mungkin tahun depan gitu kan. Jadi ada perdebatan juga saudara saya dengan beberapa ya influencer, beberapa para pakar indigo yang dia benar-benar ngeklaim banget kayak ini nih pasti terjadi. Ini gini, aku tuh ngerasa bahwa ini tuh bakal terjadi. Aku tuh melihat penerawangan saya ini tuh ketiga tahun ini tuh bakal ngeri banget, Indonesia bakal wah hancur pola-pola gini. Jadi gini, jujur, kalau memang kalian lihat seperti itu, ya udah kalian buat asumsi pribadi aja. Jangan kalian itu membuat panik warga Indonesia, sobat teror. Jangan kalian membuat panik gitu loh. Karena gini, apa yang kalian lihat itu pasti beda-beda. Setiap indigo itu pasti melihatnya beda-beda. Dan nanti di kesimpulan akhirnya saya akan melihat apa yang saya lihat secara penerawangan saya, dan itu jujur ya. Dan saya tidak menutupi. Walaupun dalam arti memang ada hal yang memang jujur saya pribadi kaget gitu ketika saya ngeliat kok wah sampai segitu ya. Cuma nanti saya akan kasih tahu sobat di akhir video ini sebetulnya kesimpulannya seperti apa yang saya lihat gitu kan ya. Nah seperti itu sobat, jadi ada yang perdebatan antara saya dengan beberapa indigo, beberapa peramal yang memang kayak dia tuh meyakini bahwa pasti akan seperti ini. Aku nggak tahu ya itu hanya untuk sebagai konten atau itu untuk membuat ya memang algoritmanya lagi naik atau gimana. Cuma saya dalam hati itu bilang waduh jangan gitu dong gitu kan. Itu kan apa informasi yang kamu katakan itu kan membuat panik warga Indonesia gitu. Yang penting kan kita kan sebagai warga negara Indonesia yang memang katanya akan dilanda megatrust ini tuh ya harusnya jangan panik, santai aja gitu loh. Kenapa kita harus panik? Bahasanya gini, kita panik dengan hal seperti megatrust yang belum tentu kapan terjadinya, itu yang pertama. Tapi kita tidak panik bahwa kita tuh ternyata besok bisa mati loh, gitu loh. Kita tuh besok siapa sih orang yang ngeklaim bahwa besok itu kita nggak bisa mati? Saya pun juga bisa mati besok. Jadi kenapa nggak kita tuh takut sama hal yang seperti itu gitu? Kenapa kita takut sama megatrust? Paham nggak sobat-sobat sampai sini? Karena ada megatrust, banyak banget yang komentar kayak waduh aku langsung mengumpulkan loh, nggak perlu ada megatrust. Harusnya kalian juga berpikir seperti itu. Kalian juga harusnya bertobat, karena kita tidak tahu nyawa kita kapan diambil Tuhan, nyawa kita kapan dipanggil. Ya baru seperti itu ya sebetulnya. Jadi ini buat biar kalian itu terbuka. Kalian jangan panik sebetulnya, karena percayalah Tuhan itu tidak mungkin menguji kepada para umatnya melebihi apa kapasitasnya sebetulnya. Jadi tahulah pastilah kayak dulu yang katanya kiamat 2012, wah gini-gini orang pada ngeklaim sampai dibuat filmnya dan lain-lainnya. Gak terbukti apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita sebetulnya. Tapi
Sekarang dikit-dikit ada yang tuh yang dari peramal mana tuh, India apa ya, dia ngeklaim kiamat ini diundur tanggal ini, dia ngepasin hari Jumat. Emang kan katanya kan kiamat itu hari Jumat, terus dia ngepasin tanggal hari Jumat tuh kapan gini. Apa maksudnya, faedahnya dia kayak gitu? Secara gini, apa yang dia mencoba untuk meramal dan itu ketepatan akuratnya, kalian tahu nggak sih hukumnya peramal itu apa? Setiap kita meramal ya, tadi ya saya ulangi lagi sekali lagi. Hukum peramal, ketika kita mencoba meramal dan itu tepat, menurut kalian itu adalah sebuah keren. Ngeri sebetulnya. Itu secara langsung peramal tersebut umurnya akan dipotong, umurnya akan dipendekkan. Karena apa yang dilakukan oleh peramal tersebut, dia ngeramal terus dia bener, itu memperpendek umur dia sebenarnya, karena dia melawan kuasa Tuhan, dia melawan takdirnya Tuhan. Dia udah ngasih tahu dulu gitu loh. Makanya saya pribadi saya nggak mau disebut peramal sebenarnya. Kayak wah, tapi nggak tahu nanti ini tim Stephen Evander nanti nulisnya apa ya, ramalan anak indigo. Aduh, nggak tahu lah. Pokoknya terserah mereka. Yang penting aku di sini nggak ngeramal. Coba di sini aku mau ngasih penglihatan saya aja akan seperti ini, tetapi saya tidak mau terlalu yang berlebihan, sobat-sobat. Tidak mau terlalu berlebihan. Oke. Kita masuk ke kesimpulan, sobat ya. Ini sudah berjalan 10 menitan ini. Kita masuk kesimpulan. Jadi tadi malam, beberapa hari kemarin lah, sekitar hari Kamis ya, pas malam Jumat kemarin, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ya, itu saya itu mencoba untuk melihat, sobat, karena banyak banget yang nge-spam saya. Itu untuk saya tuh pengen lihat dong diramal tuh. Kalau ramal nggak mau lah, aku nggak mau sampai masuk terlalu situ. Saya maunya ngeliat aja seperti apa sih, apa yang terjadi gitu. Saya mencoba untuk meditasi. Saya mencoba untuk masuk ke alam bawah sadar saya. Apakah itu gampang? Tidak kalah mudah, sobat, karena butuh konsentrasi yang tinggi, butuh bener-bener tidak ada hal-hal lain yang di luar tentang Megatrust ini masuk. Saya benar-benar fokus tentang Megatrust tersebut. Saya melihat Indonesia ke depannya seperti apa. Saya mencoba lihat, sebetulnya. Dan memang jujur, sobat, ada beberapa perkataan yang saya coba ulangi aja. Saya coba ulangi karena banyak sekali kan pakar-pakar indigo yang sudah ngeramal duluan. Saya coba mengulangi. Ada hal-hal yang saya ACC, ada hal-hal yang menurut saya nyeleweng gitu ya. Saya memang lihat ada yang bencana. Saya memang lihat adanya bencana, tetapi tidak sesuai dengan ketakutan kita. Bencana besar, tapi besarnya itu di satu titik. Jadi kayak bukan di menyeluruh, tapi ada di beberapa titik aja, sobat. Jadi bukan kayak kalau kalian mikirkan, Megatrust ini bakal menyeluruh nih dari pucuk Sumatera, Aceh sampai ke Nusa Tenggara, dia begini kan, gitu kan? Enggak. Saya melihat tidak ada seperti itu, sobat. Saya melihat itu cuma ada beberapa titik ya. Yang lain cuma kena guncangan, tapi enggak mengerikan yang ada di media, gitu loh. Itu yang saya lihat. Tapi terserah kalian mau percaya apa enggak. Itu yang saya lihat. Saya melihat seperti itu. Karena titik-titik besarnya itu enggak terlalu banyak, sobat. Cuma ada, gitu loh. Cuma ada bencana, tapi enggak terlalu banyak, gitu loh, sobat. Tidak semengerikan apa yang kita ekspektasikan, sobat. Itu yang kalau saya lihat, sobat. Udah, situ aja, sobat ya. Saya nggak mau terlalu sampai nyampe di titiknya di mana aja, ini enggak. Itu jatuhnya nanti saya meramal bukan menerawang, sebetulnya. Kalau menerawang ya itu ya saya lihat. Dah gitu aja, sobat. Nah, kesimpulannya adalah apakah benar semua ini ada sangkut pautnya tentang ramalan Jayabaya, terus tentang ramalan-ramalan yang itu yang lain ya, gitu ya, sobat. Nah, di situ kita tergantung, sobat. Kita tergantung bagaimana kepercayaan kita sendiri tentang ramalan tersebut. Kita tergantung tentang sebuah apa yang kita pahami, apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak mesti semua itu disangkut pautkan dengan sebuah ramalan-ramalan ke Jawa kuno, karena kita itu hidup di era yang sekarang ini ya sudah, kita lebih baik kita fokus sama Tuhan, gitu loh. Mungkin kalau memang ada sebuah bencana, kita tarik kesimpulannya Tuhan mungkin marah, Tuhan mungkin ingin kita berbuat jauh lebih baik lagi. Itu yang gitu, sobat ya. Untuk video kali ini saya pribadi nggak bisa terlalu jauh, sobat. Saya nggak bisa terlalu menjorok ke jauh sana karena itu bukan ranah saya, sobat. Saya bukan peramal-peramal yang kayak mungkin beberapa para ya public figure yang meramal itu yang benar-benar detail banget. Wah, aku nggak berani, sobat, karena takut saya umurnya pendek ya. Cuma ya udahlah, pokoknya intinya seperti itu. Oke, terima kasih, sobat horor. Kita doakan semoga Indonesia aman dan semoga saya mau berdoa, sobat horor, semoga penerawangan saya ini salah. Siapa yang mau ada bencana ya, semoga penerawangan saya ini salah, nyeleweng, dan semoga Indonesia aman. Tiba-tiba kayak ada mujizat gitu, kayak COVID tiba-tiba hilang gitu loh.
Tiba-tiba di Megatrust lagi heboh nih. Tiba-tiba hilang, mana? Nggak ada. Salah. Bisa terjadi nggak? Bisa. Karena kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil di mata Tuhan. Jika Tuhan berkehendak ya, maka akan terjadi. Tapi bisa aja besok kiamat. Karena Tuhan, kalau jika Tuhan berkata iya, ya. Tapi ya kita percaya. Tuhan maha baik, maha pemaaf, maha murah hati, maha segalanya yang luar biasa. Jadi dia tahu cara menyayangi hamba-hambanya seperti apa, yang taat pada ajarannya. Oke Sobat Horor, terima kasih kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe. Subscribe mana sih? Sini ya, subscribe, like, komen, dan share video ini jika kalian suka sama video ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap. Kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berubah. Sesuatu hal yang buruk bisa menjadi positif. Ya jangan kita melakukan hal yang buruk terus dan kita bangga. Aduh, bahaya sebetulnya. Oke, saya Stephen Evander. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan panik, ya. Jangan panik sobat. Oke, see you next video. Salam pasukan Sobat Horor. Bye-bye.